Tapi perempuan juga ketika nyuwun sewu sudah tidak benar itu ya berat. Makanya ini yang kita harus hati-hati. Allah memberi contoh kepada orang-orang kafir, imra'atan Nuhi wa imra'atan Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini. Tapi fakhonata huma falam yukhniya anhuma minallahi syai'a wa qilat khulan nar ma'ad kafirin. Itu contoh yang perempuan gagal. Tapi perempuan yang sukses padahal suaminya itu enggak benar. Ada juga contohnya wa imra'ata Fir'aun. Sehingga di Indonesia alhamdulillah barokahnya Rasulullah SAW. Contoh yang pertama itu hampir jarang terjadi. Yang suaminya soleh, perempuannya tidak solihah itu jarang. Tapi kalau yang lelakinya tidak soleh, perempuannya tetap solihah itu banyak. Jadi alhamdulillah itu barokahnya Rasulullah SAW. Jadi kebalik kalau di Indonesia malah suaminya nggak benar, istrinya itu benar solihah itu. Itu nggak benernya suami jenengan tuh cek sepele ini Fir'aun. Jadi di Quran tuh cerita ada orang solihah tuh istrinya Fir'aun nggak tanggung-tanggung tapi termasuk legenda. Jadi intinya Quran tuh sangat mengapresiasi kesalehannya orang perempuan sampai ada surat Nisa, ada surat Mumtahanah yang agak ekstrim ya surat Mujadilah ini. Ada yang baca Mujadilah, ada yang baca Mujadalah. Kalau Mujadilah berarti pakai isim fa'il, kalau Mujadalah pakai master. Nabi itu belum pernah dikalahkan sahabat. Tapi kalau sahabat perempuan itu komplain. Nabi kan ditanya, ya Rasulullah saya ini didihar suami saya. Ya kalau sudah didihar ya kamu haram, nggak boleh kumpul dia. Yang benar ya Rasulullah, ini hukum Allah apa hukum jenengan? Puantah terus. Sampai Sayyidah Aisyah nggak terima. Kamu harus berhenti bantah Rasulullah. Ini Rasulullah jangan kamu bantah. Selagi hukum itu belum dicabut, jenengan tak laporna Allah. Kanjeng Nabi yang dilawan. Akhirnya ya Allah nuruti. Makanya akhirnya dihar itu tidak sama dengan tolak. Mereka qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Terus dalam sejarah itu dereng ngenten hukum dirombak kecuali mergo dimone perempuan. Terus wae cara Pak Hasyim Muzadirian ora ono kiai goblok kecuali mergo disentak bojone. Terus saking tope niku dikomplain. Kanjeng Nabi niki Rasulullah dikomplain. Tapi komplainnya saya ini sakit kula ijazahno jenengan. Terus pas dikomplain niku Nabi gak pati nurut. Terus perempuan ini pulang, namanya Khawlah binti Sa'labah. Pulang sujud, ya Allah ini ketentuan Rasulullah berdasar hukum adat. Beliau juga enggak ngakui kalau itu dari hukum Allah. Memang Nabi itu ada beberapa hukum yang Nabi sendiri kalau ditanya, ada hukum fikih yang memang minallah, ini enggak bisa diotak-atik. Ada hukum yang dijalankan Nabi karena yang berjalan baru demikian. Ini mah agak jelimet di usul fikih. Yang enggak menekuni, saya mohon ini tidak jadi fitnah, memang seperti itu. Jadi misalnya ada hukum-hukum yang kata dalam Islam itu kebaikan jahiliyah akan diteruskan dalam Islam dan keburukan jahiliyah akan dihentikan. Jadi kalau hukum jahiliyah itu bagus ya diteruskan. Makanya nikahul jahiliyah itu tidak ada yang dibatalkan oleh apa? Islam. Misalnya dua pasangan. Itu semua nikah kan zaman apa? Jahiliyah. Karena nikah itu bagus, ya Islam tidak perlu mentajdid lagi, memperbarui lagi. Nah, dihar itu zaman jahiliyah dianggap pantangan. Karena itu dianggap bagus, ya Islam mau menetapkan dihar itu mirip tolak. Tapi yang ini dikomplain sama Khawlah. Komplainnya enggak tanggung-tanggung. Dia ke kamar, sholat sebanyak-banyak. Protes hukum ini, ya Allah tolong dibatalkan. Ini gue gara-gara kayak perhitungan ini gue kayak bujune ini gue ganteng sugih. Nah, jadi soal hasil kakean perhitungan. Tapi gak tanggung-tanggung, maturi langsung mbek pengiran watastaki ilam. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Jadi Nabi itu debat. Nabi mboten nate ditamu lanang debat. Wong itu nate. Jadi nek ana kiai kalah mbek bojo meneh tek kiai Kanjeng Nabi pun dilawan. Makanya itu masyhur cerita itu di surat Mujadilah atau Mujadalah. Jadi qaulal lati tujadiluka. Jadi kalau pakai isim fa'il fa huwa mujadilun berhubung muannas fa hiya mujadilatun. Masdarnya mujadalah.
Ketika Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah, ini Khawlah ini datang di tengah perjalanan yang panas dihentikan Umar. Itu diomongi kira-kira jam 11 sampai setengah telu meh dhuwur entek. Sampai Umar pamit, "Mbah niki kula badhe dhuwurin. Waktune badhe telas." Pengawal Umar gak terima, "Engkau Amiril Mukminin, kenapa berhenti karena orang tua ini?" Terus ke atas Sayyidina Umar, "Atadrimanil ajus, kamu tahu orang tua ini siapa? Ini Khawlah binti Sa'labah. Sami'aha Allah min fawqi sab'i samawat." Ini orang yang ketika protes didengar Allah dari langit 7. Ayasma'uha Allah wa la yasma'uha Umar. Allah aja mau mendengar, masa Umar tidak mau? Andai kan tidak ada sholat duhur, saya akan dengar sampai dia capek. Jadi sunnahnya kiai kalau istrinya ngomel tolong didengar sampai capek. Karena ijazahnya seperti itu. Tapi syarat perempuannya harus berkualitas kayak Khawlah binti Sa'labah. Jadi kalau protes itu pertama sujud dulu di kamar sampai Allah mendengar. Terus ini cerita-cerita perempuan. Jadi keliru lah kalau Islam kadang dituduh sebagai agama yang meminggirkan perempuan, itu keliru sekali. Karena di Quran saja ada surat Nisa, nggak ada surat Rijal. Ada surat Mumtahanah, ada yang baca Mumtahinah juga. Ada syarat Mujadilah atau Mujadalah. Ini surat-surat jelas bintangnya ini perempuan. Ya, tapi kadang-kadang yang mau coba wamuratuhu hammalatal hatab fi jidiala itu yang ini yang orang-orang gagal ini. Yang itu yang apes itu yang cerita-cerita. Kalau nabung badai cerita sekedik peran perempuan yang paling luar biasa dan dicatat sejarah dan tidak akan dilupakan itu pengetahuan Khadijah Kubro, pengetahuan Sayyidah Khadijah tentang Dalailun Nubuwah, tentang bukti-bukti kenabian. Dados dalam banyak literatur perempuan itu dibahas beberapa kali di Quran. Sing paling masyhur tentu Maryam. Wonten Imro'atu Fir'aun. Nak sing diceritakno beling padahal bojone soleh niku nggih Imro'atu Nuh dan Imro'atu Lut. Tapi niku mboten usah diceritakno, mergo niku sing perempuan gagal niku. Terus tapi kalau badhe cerita sekedhik Sayyidah Khadijah niku garwane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sudah baca buku banyak. Di antara yang dibaca niku referensi sing di dokumen pamannya, namanya Warokoh bin Naufal. Niku semua alamat kenabian itu ada. Ini ku diantarane calon nabi. Calon nabi itu pasti akan diperlakukan khusus oleh alam. Ini ku tudzilluhul ghamamah tuti'us sahaib. Sehingga beliau nyuruh pembantunya namanya Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Kalau di Arab Maisarah itu nama apa? Lelaki. Niku dikan ngawal nabi perjalanan teng Syam. Terus semua kriteria kenabian itu ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita akhirnya beliau yakin terus ngelamar. Terus riyen niku sing nglamar niku Khadijah. Lane Mbah Mun sering guyon niku alamate ulama iku warasatul anbiya niku kudune disenengi wong wedok aja seneng. Dadi disenengi iku gagah. Riyen Nabi Yusuf disenengi Zulaikha, Kanjeng Nabi disenengi Khadijah. Nak seneng sering kecewa. Singkat cerita setelah 15 tahun menikah, karena Nabi umur 25, Sayyidah Khadijah umur 40, 15 tahun menanti ini mboten jelas mengarah ke calon Nabi. Jadi alamat itu kok tidak muncul lagi. Singkat cerita, pas Nabi Yusuf 40, Nabi kaget, angsal wahyu, disebut Fazia itu kaget. Akhirnya cerita tentang Khadijah. Sausé cerita tentang Khadijah ini sing agak unik. Dari sekian kriteria kenabian itu ditulis di buku. Tapi ada yang dipunyai hanya oleh perempuan. Terus para peneliti lelaki itu tidak punya, yang punya itu hanya perempuan dokumennya. Ketika sudah jadi nabi ini Khadijah matur, ya Rasulullah atau ya Zauji itu masih panggil ya Zauji. Nanti kalau teman kamu Jibril datang bilang ke saya. Walhasil malaikat Jibril ini rawuh. Ketika malaikat Jibril rawuh niki
Radi agak-agak gimana nih? Faka syafat ansaubiha. Buatan usah pikiran yang macam-macam. Barang sebagian tubuhnya dibuka, Khadijah tangkel. Jibril masih. Jari Nabi lari. Terus ditutup malih, ditanya. Jibril ijek. Sekarang datang lagi. Ternyata di antara dokumen yang dipunyai Sayyidah Khadijah, kalau Muhammad ini Nabi betul, maka malaikat itu cirinya, kalau melihat aurat perempuan tuh lari. Makanya ini dokumen hanya khusus perempuan. Padahal Khadijah ini tidak tahu malaikat tidak tahu. Dan Nabi juga agak ngerti kalau posisinya dites. Jadi Nabi pas santai-santai mbek Khadijah bilang, engkau nak kancamu teko. Kalau istilahkan sohibukum, kalau yang memberi wahyu ke kamu datang, bilang ke saya. Itu bukti seakurat-akuratnya. Kalau seorang Nabi itu ummi itu makun tadrimal kita bualal iman, Nabi ada tahu. Tapi definisi kenabian itu orang lain tahu semua. Maka kata para ulama, hampir semua ulama, andekan tareh itu menulis awaluman amana mutlakon, itu yang menang Khadijah, bukan Abu Bakar. Jadi partai perempuan yang menang. Jadi andekan cara penulisan sejarah itu siapa yang pertama iman secara mutlak, tidak melihat kelompok dan golongan, pasti yang menang itu Khadijah, seorang perempuan. Mau ini sengudang ibunya itu dia menang no partai perempuan. Jadi kalau ini rada wedi. Nggih, sing jelas niki pertama dan terakhir kula nuruti mbah kula Mbah Jamil kalah tuwa. Nek. Karena saake muslimat. Saya itu diundang muslimat pusat beberapa kali dereng muni yo, ketoke kok ora ono sing luwih tuwa, dadi saged bali lho. Dadi dereng kula turuti hingga detik ini ketoke ora ono sing luwih tuwa dadi. Tapi nak diundang wong sepuh kan saged ngancam sithik-sithik. Kalau sederenge diundang untuk mriki ini diundang muslimat beberapa kali, tapi kalau dereng muni yo ketoke kok kata sing nom dadi. Nggih mbah mun dereng sepuh, Mbah Jamil buyut mek kula boten mbah, cuma kok bahasa buyut boten pati lazim dadi wong niku dulure buyut kula boten mbah malih pun buyut. Kula tak cerita. Jadi awaluman amana mutlakon itu harusnya Khadijah. Karena pertama yang diceritani kalau seorang nabi adalah Muhammad, bahkan sebelum nikah. Niku piyambake nikahi Kanjeng Nabi berdasar itu calon nabi karena beliau lama sekali belajar mbek Waraqah bin Naufal. Nah ini yang bunyai-bunyai juga harus tetap membaca. Karena ini temanya tafaqquh fiddin. Jadi membaca itu penting sekali. Sampai pengetahuan Khadijah itu pengetahuannya itu melampaui batas umurnya. Beliau menikahi Kanjeng Nabi berdasar referensi itu. Ketika yakin kalau Nabi adalah seorang Nabi, punya cara sendiri. Sehingga terus kata ulama, ketoke kok ora sopan wong wedok kok nomor 1, terus ditareh itu diistilahkan awaluman amana minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali Zaid bin Harisah. Niku empon bahasa yang dipoles dengan kesopanan karena ketoke wong wedok kok nomor 1 kurang etis, terus partai minar rijal Abu Bakar, minan nisa Khadijah, minas sibyan itu Ali, minal mawali itu Zaid bin Harisah. Tapi andekan sejarah itu ditulis tanpa melihat golongan, tidak pakai kelompok lelaki, kelompok perempuan, kelompok anak-anak, pasti yang menang itu Khadijah. Jadi ini keunggulan perempuan. Tapi ada sisi lain yang mungkin ibu-ibu gak siap. Tafaqquh fiddin itu, Nabi itu istrinya banyak. Makanya benar Gus Yasin tadi, kalau tanya tugasnya punya apa, ya proteksi suaminya kayak gitu.